Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Rista Mola Fepsiani, tim Asoka News SMP Negeri 1 Soko. Kali ini, SMP Negeri 1 Soko mengadakan acara peresmian Masjid Baitul Fikri. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti kami. SMP Negeri 1 Soko, Kabupaten Ponorogo kini memiliki sebuah masjid baru yang megah dan nyaman. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Ponorogo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, serta para alumni. Pembangunan masjid ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam membangun karakter religius siswa. Sejak pagi, suasana SMP Negeri 1 Soko tampak semarak. Para siswa, guru, dan warga sekitar menyambut hangat kehadiran rombongan pejabat dan tamu undangan. Semangat gotong royong terasa kuat dalam setiap rangkaian acara. dalam rangka acara peresmian Masjid Baitul Fikri
Basmalah bersama-sama, monggo Bismillahirrahmanirrahim, dinyatakan, diresmikan dan dibuka untuk dipakai ibadah kata seperti mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah dari kita semuanya dan membimbing kita untuk bisa taat. Puncak acara ditandai dengan prosesi peresmian masjid oleh Bupati Ponorogo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan. Suasana haru dan bahagia tampak dari seluruh hadirin yang menyaksikan secara langsung momen bersejarah ini. Selamat siang Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Selamat siang, nah boleh ya. Saya ingin bertanya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara pembangunan masjid dengan pembinaan karakter siswa? Wow, luar biasa. Jadi masjid itu adalah tempat yang terbaik. Insya Allah dengan pembangunan masjid ini ada kegiatan yang bisa membentuk karakter peserta itu menjadi lebih hebat, utamanya keimanan dan ketakwaan yang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sejauh mana Dinas Pendidikan mendukung pembangunan sarana ibadah di sekolah? Sangat mendukung sekali dan mengucapkan terima kasih kepada warga SMP Negeri 1 Suko yang telah membangun masjid ini. Mudah-mudahan nanti ke depan akan lahirlah generasi muda yang hebat, pinter, cerdas, kreatif, tapi memiliki akhlakul karimah yang mulia. Terus Apa pesan Bapak untuk guru dan siswa dan memanfaatkan masjid ini secara optimal? iya, kami berharap dengan adanya pembangunan masjid yang sangat luar biasa bagus ini bisa dipakai oleh seluruh warga sekolah dan juga masyarakat yang terdekat untuk bisa memanfaatkan masjid itu sebagai sarana ibadah. Jadi bersama-sama kita ciptakan suasana kehidupan religi di lingkungan ini, sehingga nanti ke depan anak-anak itu mudah untuk dikendalikan karena dia memiliki akhlak yang terbaik, gitu ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. nah, baca yang pintar ya, hebat, Ya. oke. Setelah prosesi peresmian, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan berbagai penampilan seni Islami dari siswa. Wajah ceria tampak dari seluruh peserta, menandakan rasa syukur dan kebanggaan atas berdirinya masjid baru ini. Saya ingin bertanya Bapak, apa harapan Bapak agar masjid ini benar-benar dimanfaatkan bagi warga sekolah? Oke, jadi masjid ini selain untuk sarana ibadah, harapannya juga bisa untuk menjadi tempat pembelajaran yang lain, seperti pembelajaran karakter, entrepreneurship, terus dunia kehidupan. Harapannya masjid ini benar-benar bermanfaat untuk mencetak kader-kader yang paham agama, paham terkait pendidikan sesuai dengan nama masjidnya, Baitul Fikri, jadi rumah untuk pemikiran dan peradaban. Sukses selalu untuk SMPN 1 Soko. Amin. تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق. Selamat siang Bapak, boleh Selamat minta siang. waktunya sebentar? Bisa. Saya ingin bertanya Bapak, bisa Bapak ceritakan latar belakang pembangunan masjid ini muncul? Latar belakangnya karena waktu saya datang ke sini tahun 2022 itu sholatnya antara anak putri dan putra terpisah, satunya di masjid, satunya di gedung sebelahnya. Kemudian anak putra pun yang di masjid itu harus 2 shift sehingga tidak bisa efektif, sehingga tergeraklah gagasan dari pihak sekolah untuk melebarkan masjid ini. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam pembangunan masjid ini Pak? Yang terlibat banyak. Satu dari pihak sekolah, kedua dari komite sekolah dan orang tua, yang ketiga dari para alumni, yang keempat dari Bapak Ibu Guru, di mana Bapak Ibu Guru infaknya mencapai 80 juta lebih untuk masjid, dan juga dari donatur umum. Nah, alumni dan donatur umum itu sumbangannya mencapai 60 juta lebih, dan juga dari pihak
pemerintah kabupaten lewat APBD-nya tahun 2025 membantu pembangunan masjid ini sebesar hampir 96 juta rupiah. Apa tantangan terbesar selama proses pembangunan masjid ini? Tantangan terbesarnya adalah satu, untuk penggalangan dana, karena dananya itu masih belum pasti sumbernya dari mana saja, besarannya berapa, sehingga sambil jalan membangun, sambil jalan mencari donatur begitu. Setelah diresmikan, program apa saja yang akan dilaksanakan di masjid sekolah ini? Program wajibnya adalah sholat berjamaah, baik sholat duhur maupun sholat duha di pagi hari. Kemudian juga untuk kegiatan keagamaan lainnya, misalnya untuk musik hadroh, itu basecampnya juga ada di masjid. Kemudian kegiatan kiroah juga di masjid. Di samping itu juga digunakan untuk kegiatan mengaji wajib untuk anak-anak muslim, di mana kelas 7 2 kali, Senin dan Rabu, kelas 8-nya Selasa dan Kamis, dan kelas 9-nya hari Jumat, itu sebagian temannya juga di masjid. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Sama-sama, terima kasih, sukses ya. لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك توكل على الله يهديك Dengan diresmikannya Masjid SMP Negeri 1 Soko ini, diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai religius dan karakter peserta didik, serta menjadi pusat kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Pak Sukamto. Boleh minta waktunya sebentar? Oke, bisa. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana peran komite dan masyarakat dalam mendukung pembangunan masjid ini? Alhamdulillah, dari komite sendiri selama ini kerjasama dengan SMP untuk pembangunan masjid, dengan kolaborasi dengan warga anggota komite, dengan warga masyarakat, alumni dan sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terwujud atau berdirinya pembangunan masjid tersebut. Apa bentuk kerjasama antara orang tua, sekolah, dan alumni dalam proyek ini? Semenjak kita bermusyawarah yang dikomandani oleh pemerintah sekolah, itu kerjasama antara murid, alumni, dan donatur yang lain, itu selalu koordinasi terus tercapainya pembangunan masjid yang ada di SMPN 1 ini. Apa harapan Anda terhadap kegiatan keagamaan di sekolah ke depannya? Dengan maraknya atau sistem digitalisasi saat ini untuk membentengi akhlak anak-anak didik yang ada di SMP 1 ini, dengan harapan ada pembiasaan-pembiasaan, semoga tercipta atau terbentuk karakter anak yang lebih baik lagi, berakhlakul karimah. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Bapak, boleh minta waktunya sebentar? Selamat siang Mbak, Dengan Bapak siapa? saya Pak Insinyur Sumarno MM, alumni pertama SMP Negeri 1 Soko. Saya ingin bertanya Bapak, apa yang mendorong para alumni ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini? Ya begini Mbak, masjid ini kan perlu didirikan agar para siswa ini bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah. Kenapa ini para alumni juga ikut berpartisipasi? Karena ini masalah agama, ibadah itu kan tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak sekolah tapi merupakan tanggung jawab pihak sekolah, masyarakat, termasuk di dalamnya alumni. Bagaimana proses pengumpulan dukungan atau dana dari alumni? Ya, ini dikomandani oleh ketua komite bersama Pak Kepala Sekolah, itu melakukan sosialisasi dan mengajukan permohonan, baik itu permohonan kepada pemerintah daerah maupun kepada para donatur, di dalamnya alumni juga. Dari situ akhirnya terkumpul dana-dana, baik itu dana dari pemerintah yang dibangun melalui Dinas Pendidikan, kemudian partisipasi yang dikumpulkan melalui ketua komite. Apa kesan Bapak saat melihat masjid ini akhirnya berdiri dan diresmikan? Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri, ternyata dengan partisipasi seluruh stakeholder telah berdiri masjid yang cukup megah, dan ini ke depan masih perlu dilanjutkan. Jadi ini tidak berhenti di sini, tapi perlu dilanjutkan, terutama yang depan ini biar lebih akomodatif, lebih kekinian, dan lebih nyaman untuk beribadah. Jadi ke depan ini masih perlu kita melaksanakan pembangunan lagi, merenovasi lagi, dan perlu juga mencari dukungan kepada semua pihak, termasuk kepada DPR maupun pemerintah daerah. Apa pesan Bapak kepada adik-adik SMPN 1 Soko agar menjadi dan memanfaatkan masjid ini dengan baik? Ya, tentu saja saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, manfaatkan ruang tempat belajar masjid ini semaksimal mungkin, tepat waktu, dan karena hanya dengan sholatlah Allah akan memaksimalkan, akan mengangkat derajat kita semuanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang, dengan siapa? Dengan saya Salma Amelia Puspitasari dari kelas 9E. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaanmu setelah memiliki masjid baru yang megah? Perasaan saya senang serta bersyukur karena memiliki masjid baru. Apa kegiatan keagamaan yang ingin kami ikuti di masjid ini? BTQ, beribadah seperti sholat duha, sholat duhur, dan serta untuk kegiatan keagamaan yang lainnya. Apa pesanmu untuk teman-teman agar sama-sama menjaga dan memakmurkan masjid ini? Selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, tidak berserakan supaya masjid tetap bersih. Nah, itulah tadi keseruan rangkaian acara pada siang hari ini. Saya, Rista Mola Fetsiani, dan segenap kru yang bertugas kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.